saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online Gereja Betel Indonesia Jemaat Kerajaan Allah, Jalan Abdul Rahman Saleh, nomor 52, Kestalan, Banjarsari, Surakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan, dan komen, agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening BCA 7350046229 atas nama GBI Abdul Rahman Saleh, atau saudara dapat memasukkan ke tempat persembahan di gereja. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bapa Surgawi, kami bersyukur, kami bersyukur dan sangat amat bersyukur. Penyertaan, perlindungan, pertolongan, kasih karunia Tuhan nyata atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Pagi hari yang indah ini Tuhan, kami berkumpul bersama-sama, bersekutu bersama-sama orang kudus yang Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu dalam kami beribadah pagi hari ini boleh menyenangkan hati-Mu, boleh memberikan yang terbaik bagi nama-Mu yang kudus. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai setiap kami, Engkau memberkati ibadah pagi hari ini, Engkau menyertai setiap apa yang kami boleh terima dalam ibadah hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap kami, pelayan-pelayan-Mu yang selalu memberikan yang terbaik dan selalu memberikan saat yang terindah bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati ibadah pagi hari ini, awal, pertengahan hingga akhir. Kami penuh berharap kepadamu bahwa firman-Mu yang akan Kau nyatakan dalam hidup kami boleh kami aplikasikan dalam setiap kehidupan di masa yang akan datang. Berkati setiap kami jemaat-Mu, berkati gembala sidang kami, berkati seluruh kami yang beribadah, baik offline saat ini atau online, yang Tuhan berkati pula semuanya. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak tinggal diam dalam setiap perkara, persoalan yang kami hadapi. Engkau memberikan yang terbaik, apapun harus kami syukuri. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berikan segala sesuatu baik dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau hadir dalam kehidupan kami, terkhusus ibadah pagi hari ini. Berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, berkati setiap kami, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita memulai ibadah kita. Semua yang Tuhan perbuat bagi kami adalah ajaib. Yesus, Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku.
mau sembah Engkau lebih lagi Allah kami. Kami mau lebih lagi meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak ditinggikan. Yesus Tuhan, Yesus. Yesus, Yesus. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut Kau berteduh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau, sembah Kau, ya Allah. Angkat hati kami untuk menyembah Tuhan. Ku tinggikan, yes Tuhan, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah bebaskan roh kami lebih lagi untuk bergirang, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami siap memuji, memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau bergerak, kita mau memuji Tuhan, kita mau menari lebih lagi untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Kita mau lebih lagi semangat. Dia telah menyatakan. Selamatkan kita, bahkan
percaya bahwa Tuhan Allah yang hidup bagi kita semua. Silakan duduk. Kita mau siapkan persembahan kita. Kita mau belajar beri yang terbaik buat Tuhan. Kita mau angkat. Kita mau berdoa buat persembahan kita pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih buat setiap anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan Kau berkati persembahan kami, supaya layak untuk memperlebar kerja-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati pelayan-Mu yang ambil bagian Bapa. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Kecaplah dan lihatlah. Siapkan hati kita untuk membawa setiap doa syafaat kita pagi hari ini. Membawa setiap hati kita dengan rasa syukur atas kebaikan Tuhan. Kami mau bawa setiap doa syafaat kami Tuhan. Haleluya Yesus. Dengan hati bersyukur.
hadir di tengah-tengah kita saat ini. Tuhan mendengar seruan doa kita pada saat ini. Mari jangan ada yang berdiam diri. Irala mata karara pasa karala mata karala maya sikirera mata karala maya irala mata karara pasa karala mata karara papa 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 irala mata karala maya sikirera papa 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 irala mata karala maya sikirera mata karala maya sikirera irala mata karala maya sikirera. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Kau sudah hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, bahwa Engkau Allah yang senantiasa memberikan kekuatan buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, bahwa Tuhan yang senantiasa mengubah keadaan kami yang saat ini lemah dikuatkan, yang saat ini miskin diperkaya. Itulah menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Kau tidak ada yang mustahil Tuhan. Melalui pujian ini benar-benar Tuhan keluar dari dasar hati kami untuk kami mengucap syukur kepadamu. Sekalipun saat ini Tuhan keadaan kami tidak seperti yang kami harapkan, tapi kami percaya kami punya Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang sanggup Tuhan mengubah keadaan kami Tuhan. Engkau Allah yang sanggup Tuhan menyatakan pertolongan buat setiap kami. Engkau Allah yang senantiasa sanggup memberkati buat setiap kami. Apabila saat ini Tuhan kami bersatu hati, kami naikkan syukur kami kepadamu ya Bapa. Kiranya Tuhan syukur ini menjadi satu ungkapan terima kasih kami kepadamu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang luar biasa di dalam setiap kami. Bahkan pertolongan demi pertolongan sudah Tuhan berikan buat setiap kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami bersatu hati datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami percaya apabila kami datang membawa doa-doa syafaat kami kepadamu Tuhan. Dan kami percaya sebelum kami ungkapkan pun Tuhan sudah memberikan jawaban doa itu. Kami sangat meyakini melalui iman kami. Kami sangat percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang sudah memberkati buat setiap kami. Secara khusus Tuhan kami bawa bangsa dan negara kami, bahwa Tuhan sudah memberkati bangsa ini dengan gejolak yang ada melalui Tuhan COVID-19 ini Bapak. Banyak sekali orang-orang yang putus asa, banyak sekali orang-orang yang sangat cemas dan takut, banyak sekali orang-orang yang saat ini Tuhan fokus pada dirinya sendiri. Tapi kami percaya di dalam Tuhan Yesus, kami bersatu hati Tuhan untuk tetap melawan Tuhan apa yang harus kami lakukan seturut dengan kehendak dan rencana-Mu, seturut dengan perintah-Mu Tuhan. Kami tetap siap Tuhan, kami tetap melakukan perkara-perkara yang besar di hadapan-Mu. Kami melakukan perkara-perkara yang di atas di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah memberkati bangsa Indonesia, bahkan dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Tuhan sudah memberkati setiap anak-anak Tuhan, setiap orang-orang yang Kau kasih Tuhan. Kami percaya supaya kami menjadi saluran berkat, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga banyak jiwa yang diselamatkan melalui peristiwa ini Tuhan. Bahwa melihat bahwa orang-orang di dalam Tuhan tetap kuat, tetap berdiri teguh di dalam kebenaran firman-Mu, tidak menyimpang dari jalan-jalan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Secara khusus buat Indonesia Tuhan, kami percaya Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah memberikan jalan keluar, Tuhan sudah memberikan satu jawaban bagi setiap kami saat ini Bapa. Bahkan kami memperoleh berkat yang luar biasa. Tuhan sudah memberikan kesehatan buat setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena perlindungan-Mu, semua karena penyertaan-Mu, semua karena proteksi-Mu Tuhan. Kami harus mau benar-benar Tuhan mengatakan itu di hadapan-Mu Tuhan. Melalui iman percaya kami bahwa Engkau hadir, Engkau ada, dan Engkau memberikan pertolongan buat setiap kami. Bapak, kami juga tak lupa untuk menyerahkan gereja-gereja Tuhan yang saat ini sedang beribadah kepadamu, baik melalui online maupun offline Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau berbicara buat setiap kami Tuhan. Satu hal Tuhan kami percaya, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Jadikan kami alat-alat-Mu Tuhan untuk menjangkau jiwa dipersembahkan kepadamu. Secara manusia sulit, tapi kami percaya apabila Engkau sudah mengurapi buat setiap kami, Engkau berikan kemudahan Tuhan, berikan kemudahan, berikan kemudahan
Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau lah yang mengubah kami Tuhan, memberi wibawa otoritas yang daripadamu. Engkau yang memberkati perkataan kami melalui kesaksian hidup kami. Itulah yang kami harapkan Tuhan, untuk menyelamatkan jiwa yang dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati kota Solo dan sekitarnya. Amin. Apapun keadaan kami tetap bersyukur kepadamu Tuhan. Kami percaya, biarlah gereja-gereja Tuhan bergandengan tangan, bersatu hati. Bahkan kami menyadari bahwa kami ini satu tubuh di dalam Kristus. Apapun fungsi kami Tuhan, biarlah Tuhan satu dengan yang lain saling melengkapi Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan mempersatukan gerejamu di kota Solo dan sekitarnya saat ini. Bahkan Tuhan memberkati, membawa kami menjadi Tuhan alat-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Secara khusus Engkau tahu, Engkau sangat peduli buat gerejamu di kerajaan Allah Tuhan. Bahkan Tuhan, biarlah gereja ini ada di dalam hati-Mu Tuhan. Engkau tahu kebutuhan kami, Engkau tahu harapan kami, Engkau tahu Tuhan. Engkau tahu kerinduan kami memiliki gereja Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Pergumulan ini sudah kami naikkan kepadamu, bahwa Engkau adalah menjadi jawaban doa. Biarlah Tuhan setapak Tuhan cahaya yang menerangi, bahkan setapak Tuhan jawaban doa yang sudah Tuhan berikan, kami percaya akan menjadi hujan berkat Tuhan buat gereja GBI Kerajaan Allah ini Tuhan. Engkau yang menjadi jawaban doa kami untuk pergumulan gereja secara permanen Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang senantiasa mencukupi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemurahan-Mu. Bahkan Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-Mu. Apa yang tidak pernah kami pikirkan Tuhan nyatakan. Apa yang tidak pernah kami lakukan Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang senantiasa menjadi harapan kami, sebab Engkau Gembala Agung kami Tuhan. Kami hanya menyerahkan kepadamu Bapa. Kami hanya menyerahkan kepadamu, biar mujizat-Mu terjadi atas gereja-Mu di tempat ini. Bagi setiap kami yang saat ini mengalami kekurangan, yang saat ini mengalami problem dan masalah, Engkau adalah jawaban doa buat setiap kami Tuhan. Kami terima berkat-Mu pagi hari ini dengan ucapan syukur. Sekalipun itu belum ada, tapi kami percaya dengan iman kami Tuhan, bahwa Tuhan sudah mengerjakan lebih daripada yang kami doakan. Berkati hamba-Mu, kuatkan dan teguhkan iman beliau untuk tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juga tidak pernah meninggalkan setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati buat setiap kami untuk tetap bergandengan tangan, seperti keluarga yang senantiasa Tuhan lakukan atas keluarga GBI Kerajaan Allah ini Tuhan. Supaya kami satu dengan yang lain tetap bergandengan tangan, membawa visi dan misi ini kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Yesus. Doa syafaat kami. Dan tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kelayakan hamba-Mu Bapa. Kelayakan kami untuk mendengar firman-Mu Yesus. Karena diberikan harapan Yesus.
kami membawa persembahan umat-Mu Tuhan dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan yang memberkati persembahan ini, Tuhan yang berkarya melalui persembahan kami. Kami percaya setiap benih yang ditaburkan akan bertumbuh dan menghasilkan hasil yang luar biasa, karena tangan Tuhan yang bekerja memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Dan kami percaya Tuhan bertanggung jawab atas hidup kami. Tidak ada kemiskinan, tidak ada kekurangan. Tuhan akan limpahi setiap anak Tuhan dengan berkat-berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Marilah Tuhan bicara secara khusus kepada kami, supaya kami, oh Tuhan, hari-hari ini kami boleh mendapat tuntunan dari Tuhan, sehingga kami boleh melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Berkati dan urapi kami Tuhan dengan urapan Roh Kudus-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang diberkati katakan bersama amin, amin. Terima kasih tim pujian. Saudara diberkati Tuhan. Ya, berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Ini di depan masih ada yang cowok-cowok, Mas Danur. Oke, puji Tuhan. Kiranya hari ini kita masih dalam keadaan yang sehat-sehat semua, amin. Ya, kita tahu bahwa hari-hari ini saudara, memang di luar keadaan tidak menjadi semakin baik ya. Ada banyak berita-berita yang luar biasa, dan itu kadang-kadang cukup menggentarkan hati kita saudara. Tetapi saya berharap saudara tetap ya jaga diri ya, tetap pakai masker atau jaga jarak, karena kelihatannya hari-hari ini di Solo juga mulai diadakan disiplin untuk pakai masker ya. Yang tidak pakai masker ditangkap untuk membersihkan sungai. Saudara bisa bayangkan Pak Boto ditangkap bersihin kali gitu. Enggak mau bayangkan. Nek kali sebelahnya Pak Boto enggak apa-apa ya Pak ya. Baik, ya, ini di depan masih ada tempat. Baik, saudara, ya tetap jaga segala sesuatu supaya ya saudara-saudara, keluarga saudara semua juga boleh terjaga dengan baik. Baik, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah memiliki hidup yang berarti. Apa temanya? Memiliki hidup yang berarti. Baik, kita buka di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ketiga saja ya. Galatia pasal 6 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama satu ayat ini. Sudah dapat semua, baik. Ya, 1, 2, 3. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Ya, sekali lagi yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal sama sekali ia tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Kalau ayat ini mungkin kalau diterjemahkan secara bebas bisa juga berkata demikian. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia sudah melakukan sesuatu padahal ia sama sekali tidak melakukannya, ia menipu dirinya sendiri. Ya, ada banyak orang kadang-kala merasa aku sudah melakukan sesuatu, tetapi sesungguhnya dia belum melakukan sesuatu. Dan dikatakan di sini ini sebuah bentuk penipuan. Ya, dia menipu dirinya sendiri. Dia melakukan sesuatu yang sebetulnya ya dia sama sekali belum dilakukan. Nah, di dalam Alkitab kita memakai kata sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Bagaimana sih supaya hidup kita sungguh-sungguh memiliki hidup yang berarti, saudara? Ya, kalau kita baca kitab Galatia atau ayat ini, tentu kita tidak bisa melepaskan dari konteks surat Galatia ya. Jadi kalau sudah menulis surat, maka setiap kata di dalam surat kita pasti harus ada, kita harus mengerti apa maksudnya ya, konteksnya secara
menyeluruh. Saya ingin ceritakan sedikit apa yang terjadi di dalam Galatia. Jadi Galatia adalah sebuah daerah, ya, bisa dikatakan sebuah provinsi, ya, daerah yang cukup luas. Ada kemungkinan Galatia ini adalah tempat di mana pertama kali, ya, ini jemaat mula-mula yang dirintis oleh seorang rasul, yaitu Rasul Paulus dalam perjalanan pelayanan atau penginjilannya. Jadi ini jemaat yang sudah digumulkan, ini jemaat di mana Paulus sudah investasi hidupnya di situ. Ya, mereka diajar tentang kebenaran, mereka diajar tentang keselamatan, bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus karena anugerah yang kita terima dengan iman. Ya, itu sebuah anugerah cuma-cuma, karena bukan karena murah tetapi karena amat sangat mahal dan kita tidak bisa membelinya. Maka Yesus harus turun ke dunia, mati di kayu salib untuk menanggung dosa manusia, dan setiap orang yang percaya kepada Dia beroleh anugerah keselamatan. Inilah berita yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Gereja atau jemaat Tuhan bertumbuh di Galatia. Tapi satu kali saat rupanya Rasul Paulus mendengar jemaat di Galatia itu mengalami persoalan, mengalami masalah. Apa masalahnya? Masalahnya adalah ada orang-orang Yahudi yang mencoba menarik mereka kembali. Paulus sudah mengajarkan bahwa mereka itu sudah dibebaskan dari hukum Taurat, bukan berarti tidak melakukan hukum Taurat, tapi hukum Taurat sudah digenapi melalui Yesus. Sekarang mereka percaya kepada Yesus, mereka dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi ada orang-orang Yahudi yang rupanya ingin kembali. Untuk apa? Hidup itu bukan hanya beriman tapi juga melakukan hukum. Keselamatan bukan hanya beriman tapi melakukan hukum. Sehingga apa? Banyak orang-orang Galatia mulai bingung. Dan ini menjadi persoalan dalam gereja di Galatia. Ya. Sehingga kalau kita baca kitab di Galatia ini, Paulus kadang-kadang memakai kata-kata yang amat keras. Kalau sudah baca di dalam Galatia pasal yang ketiga, coba Galatia pasal yang ketiga ayat yang pertama. Jadi dikatakan, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di hadapanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu, adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Ya, kalau saudara baca ayat ini, sesungguhnya Paulus keras sekali. Dia berkata, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Bentar, ini agak keras. Ya, tentu ini sebuah teguran yang keras dari Paulus, bahwa persoalan di Galatia ini bukan persoalan yang biasa, tapi ini persoalan yang luar biasa, yang rupanya mulai menggoyahkan iman orang-orang Galatia. Saudara, hal pengajaran itu kadang-kala menjadi persoalan yang tidak mudah, saudara. Ya, bahkan kalau kita lihat, ya, gereja bisa terpecah karena pengajaran, betul ya? Orang bisa saling bunuh karena apa? Pengajaran. Ya, ada orang-orang karena membela agamanya merasa ajaran ini benar padahal satu agama, dan yang lain dianggap salah. Lalu mereka berani untuk apa? Membunuh saudaranya sendiri. Bukankah hal pengajaran ini itu hal yang penting, apalagi bagi orang-orang khususnya di Asia? Ya, pengajaran di dalam sebuah agama itu penting, dan itu bisa membuat kacau segala sesuatu. Ya, jangan jauh-jauh lah. Di Indonesia kadang-kala hal tentang pengajaran di dalam agama itu membuat, ya, pemerintah harus turun tangan, ya, TNI harus turun tangan, apalagi polisi harus turun tangan. Karena apa? Menimbulkan
kekacauan, dampak yang luar biasa yang bisa berdampak di dalam keamanan, yang bisa berdampak dalam ekonomi, yang bisa berdampak dalam keutuhan sebuah negara. Saudara, ini yang dialami oleh jemaat di Galatia. Jadi betapa Paulus kemudian dia merasa, wah, dia harus tuliskan surat ini. Dia menasihati orang-orang di Galatia. Dia mulai berjuang. Dia mulai lakukan sesuatu. Ada banyak sekali yang diserang oleh orang-orang yang mencoba menyerang ajaran firman Tuhan di Galatia. Yang pertama, dia menyerang kredibilitas dari seorang yang bernama Paulus. Mereka berkata, siapa Paulus? Paulus itu bukan rasul asli, muridnya Tuhan Yesus, ya. Mereka berkata enggak sah, ajarannya enggak sah, enggak bisa diterima. Tetapi Paulus memberikan jawaban yang luar biasa bahwa dia dipilih oleh Tuhan langsung ketika dia dalam perjalanan menuju Damsyik. Yesus turun, Yesus hadir. Yesus mengutus Paulus, bahkan akhirnya Paulus pun diutus oleh murid-murid Yesus, Petrus dan lain sebagainya, mengutus Paulus. Jadi secara legal Paulus tetap legal. Dia seorang rasul yang bukan rasul yang mengutus dirinya sendiri, bukan rasul yang melantik dirinya sendiri, tapi bahkan para rasul pun mengutus Paulus menjadi rasul untuk memberitakan Injil. Lalu ada banyak orang juga yang menyerang ajaran kasih karunia, ajaran Yesus yang mengatakan bahwa orang-orang yang diajar oleh Paulus akhirnya sekarang mulai tidak menghormati hukum, hidup sebebas-bebasnya, sampai akhirnya Paulus berkata, memang kita sudah dimerdekakan dari dosa, tapi kita tidak boleh berbuat dosa. Jadi Paulus jawab semua tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada pemberitaan Injil. Paulus jawab, Paulus berjuang. Nah, saya pikir mungkin konteks, ketika saya renungkan apakah konteks yang terjadi di dalam kehidupan jemaat di Galatia kira-kira sama enggak ya dengan konteks gereja sekarang? Bagaimana ya, saya ketika renungkan ada samanya, tapi ada mungkin ini bentuk lain. Kalau di zaman Paulus memang persoalan itu, tetapi jangan lupa itu bisa membawa nanti perpecahan yang luar biasa. Konteks sekarang ya, dengan maraknya medsos, media sosial, orang kadangkala nggak jelas dari mana gitu, tiba-tiba bisa saja langsung jadi seperti seorang penginjil, seorang pengkhotbah yang mulai dalam khotbahnya kadangkala jujur, tidak membuat suasana teduh, malah membuat gaduh suasana. Ya, khotbah yang menyalah-nyalahkan, khotbah yang menyerang, khotbah yang mulai menjelek-jelekan. Ya, ini jelek, ini semua. Yang baik siapa? Saya yang terbaik. Ya, sehingga sekarang mulai ada gereja gereja online. Jadi nggak ada gerejanya kayak apa, tapi ya ada pengikutnya, followersnya, ya followersnya banyak, saudara. Jadi itu nggak usah satu persatu mendatangi, asal dia pintar ngomong, pintar sampaikan sesuatu. Bahkan ada yang kadang-kadang menyampaikan ajaran-ajaran yang tidak seimbang, tidak balance. Ini membuat persoalan. Ada banyak sekarang juga anak-anak Tuhan yang mungkin ya akhirnya mereka berpikiran yang lain, berpikiran yang berbeda dari apa yang selama ini mungkin diajarkan di dalam gerejanya oleh hamba-hamba Tuhan. Hal lain yang sedang dihadapi oleh gereja hari ini adalah ya situasi yang sedang terjadi, ya virus yang sedang terjadi. Ya, tentu ini berdampak luar biasa. Ini yang dialami. Lalu gereja ngalami. Ya, bagaimana kalau ekonomi bergejolak, kalau ekonomi bermasalah, pasti gereja ngalami, jemaat ngalami. Dan persoalan kadang-kala pukulan yang menggoyahkan iman orang Kristen banyak sekali, antara lain salah satunya kadang-kala persoalan ekonomi. Kalau ekonominya Senin Kemis,
ya, kempis. Itu tidak mudah untuk tetap setia kepada Tuhan. Untuk tetap percaya Tuhan pasti buka jalan. Kenyataannya apa? Situasinya begini. Mana katanya Tuhan buka jalan, katanya mujizat terjadi, tapi situasi seperti ini itu bisa membuat gereja menjadi karena di antara 12 murid Yesus ada satu murid yang akhirnya meninggalkan Yesus dan mengkhianati Yesus. Siapa? Karena apa? Karena duit itu berhubungan dengan apa? Ekonomi juga, betul nggak saudara? Iya. Tinggalkan Yesus, berkhianat kepada Yesus. Jadi rupanya ketika saya renungan, ya hari-hari ini gereja sedang menghadapi persoalan. Ya. GB Kerajaan Allah ngalami persoalan enggak? Oh ngalami, persoalannya apa mas? Nanti waktu. Tapi saya belajar dari Paulus. Yang pertama, apa yang dilakukan Paulus? Paulus berjuang dulu. Paulus lakukan sesuatu untuk mengatasi persoalan. Tapi ternyata bukan itu. Yang kedua, kalau kita baca di pasal 6 ini, ya, dia ayat 3 dikatakan, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Dia mengingatkan jemaat di Galatia, hei, bukan saja aku sebagai pemimpin yang berjuang, bukan saja aku sebagai pemimpin yang melakukan sesuatu, tetapi jemaat di Galatia juga harus berjuang, sama-sama menjadi orang yang memiliki hidup yang berarti. Paulus berjuang di bagiannya dan jemaat harus berjuang di bagiannya. Masing-masing melakukan sesuatu sehingga apa? Hidup mereka sungguh-sungguh menunjukkan hidup yang berarti. Makanya Paulus berkata kepada jemaat di Galatia, kalau ada seorang yang menyangka bahwa dirinya berarti padahal dia sama sekali tidak berarti, dia menipu dirinya sendiri. Paulus berkata, hei, kita tidak hanya sampai berpikir hanya wah, aku anak Tuhan, aku cukup, aku diselamatkan, hidupku berarti, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Paulus berkata, dia menipu dirinya sendiri. Dia mendorong jemaat di Galatia untuk berkata apa? Dia berkata, lakukan sesuatu yang bisa engkau lakukan, bukan sekedar di angan-angan. Banyak orang berpikir memiliki hidup yang berarti itu hanya sebuah slogan saja, sesuatu yang ada di pikiran kita. Aku pengen hidupku berarti. Ada banyak orang ya berpikir memiliki hidup berarti itu hanya jika hidupnya memiliki sesuatu yang bisa dinikmati. Kalau sudah kaya, kita berpikir, wah, puji Tuhan hidupku berarti. Dia merasa berarti hidupnya kalau punya duit. Dia merasa berarti hidupnya kalau punya rumah. Dia merasa hidupnya berarti kalau punya sesuatu, bisa menikmati sesuatu. Dia merasa berarti hidupnya kalau semua orang menghormati dia, menghargai dia. Dia bisa merasa berarti ketika semua orang setuju dengan dirinya. Itu yang kadang-kala terpikir ada di dalam benak banyak orang. Hidup yang berarti hanya sebatas sesuatu yang bisa dinikmati, diraihnya. Tapi Paulus berkata, kalau engkau menyangka hidupmu berarti tapi engkau tidak melakukan sesuatu, engkau membohongi dirimu. Makanya Paulus berkata, mulai sekarang ketika sedang menghadapi situasi yang berat di tengah-tengah jemaat, ayat yang pertama dari pasal yang ke-6 dia berkata demikian, saudara-saudara, kalau seorang dapat melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ayat yang ketiga, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Ayat yang keempat, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia
Ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, dia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, dia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Paulus sudah memberikan contoh bagaimana sih memiliki hidup yang berarti. Dimulai dari dirinya. Dia bukan sekedar berkata, dia bukan sekedar khotbah, tapi dia berjuang sungguh-sungguh untuk apa? Membela jemaat di Galatia, untuk menjagai jemaat di Galatia, untuk apa? Berjuang supaya jemaat di Galatia tetap kuat. Tapi di sisi lain, Paulus juga mengajak jemaat di Galatia supaya mereka juga turut berjuang. Kalau mereka ingin hidup mereka berarti, tidak berhenti kepada ya aku mau menikmati berkat dari Tuhan, tapi mereka harus juga lakukan sesuatu. Apa itu? Paulus menekankan, saudara-saudara, kalau seorang kedapatan melakukan satu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar oleh roh yang lemah lembut, sambil menjaga dirimu supaya kamu jangan kena pencobaan. Ayat 2, bertolong-tolonganlah dalam menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Paulus mengajar, kalau hidupmu ingin berarti, hidupmu harus bisa jadi berkat. Paulus menunjukkan bagaimana hidupnya jadi berkat. Dia berjuang, dia membela, dia mati-matian, dia keluarkan apa yang dia miliki untuk apa? Untuk membela jemaat di Galatia. Lalu dia berkata, tidak cukup aku sebagai pemimpin, jemaat di Galatia juga harus berjuang, harus membela pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan di Galatia. Itu tugas bersama, itu kewajiban bersama. Kalau hidup kita ingin memiliki arti, bukan saja sekedar omong, tetapi harus ada action. Jadi hidup yang berarti adalah hidup yang bisa jadi berkat. Jadi kalau mau belajar bagaimana hidup kita mau berarti, yang pertama, hidup yang berarti adalah hidup yang bisa jadi berkat. Amin. Paulus menunjukkan bagaimana hidupnya jadi berkat. Dia totalitas dalam pelayanan. Dia berjuang untuk pelayanan. Bahkan kadang-kadang dia harus mau mengalami penderitaan yang luar biasa. Kalau saudara baca di Korintus ya, dikatakan dia mengalami 7 kali pernah karam kapal. Itu bukan karena lagi vakansi itu apa ya? Liburan lalu kapalnya kerem, saudara, enggak. Tapi dalam perjalanan pelayanan, naik kapal, ngalami badai, tenggelam kapalnya, terapung-apung, enggak bisa makan, harus puasa terpaksa. Semua perjuangan dia lakukan, dia tunjukkan semuanya, bukan supaya sombong-sombongan, enggak. Dia ingin memberikan contoh kepada jemaat yang dia layani, tapi dia juga menghimbau kepada jemaat, ayo, kalau hidupmu ingin berarti, tidak cukup engkau merasa aku sudah berarti, tapi apakah hidup kita sudah jadi berkat? Yang saya kagumi dari Paulus, dia tunjukkan apa yang dia bisa lakukan dulu, kerjakan, baru dia bisa membawa orang lain untuk melakukannya. Saya berpikir, saudara, apa yang bisa kita lakukan untuk gereja kita? Lalu waktu itu jujur saya sharing dengan koordinator ibadah. Ayo, saya sharing. Kami dari keluarga, saya, istri, ya, anak-anak tentunya, kami sudah sepakat. Pokoknya saya punya rumah satu-satunya di Solo Elo, saya hibahkan untuk pekerjaan Tuhan. Artinya kalau saya hibahkan, anak saya tidak punya hak atas tanah itu.
atas semua harta. Dan saya percaya Tuhan pasti akan berkati anak-anak saya dengan rumahnya masing-masing. Itu bagi kami berat, saudara. Satu-satunya. Ini sekarang sudah nggak ada yang kontrak, saya bersihkan gitu. Kadang-kala kalau saya bersihkan di sana sendiri, Tuhan, yo lumayan gede omah iki ya Tuhan, tak cekel. Terima kasih. Ya sudah, aku relakan ini untuk pekerjaan Tuhan. Saya belajar, saya harus lakukan sesuatu. Meskipun ya saya yakin paling tidak anak-anak tetap saja punya harapan kan. Ya paling ora itu menjadi tempat berteduh gitu ya, rumah. Tapi karena kita tinggal di sini di tengah kota, beda dengan di sana, teman. Di sini kalau sudah mau keluar ya keluar, kalau masuk ya masuk. Jadi nggak bisa ketemu sama tonggo gitu ya. Kalau di sana anak-anak dulu bisa pit-pitan gitu ya. Nek gini arep pit-pitan, motornya barber gitu ya. Nyaman, jelas nyaman untuk tinggal di sana. Tapi saya ya sudahlah. Memang ini Tuhan minta. Ini jadi benih. Saya serahkan. Dan memang nanti izin gereja kan dihibahkan semua. Tanah dihibahkan milik gereja. Begitu. Nah, itu kan masih kurang. Kita bergumul. Koordinator ibadah bergumul. Untuk apa? Satu, rumah saya harus dijual. Yang kedua, ternyata untuk sekeliling tempat ini harganya tidak murah. Itu perjuangan, pergumulan. Kita bergumul. Jadi selama ini saya sharingkan ini supaya ini jadi beban kita bersama. Bukan hanya saya dan koordinator yang mikir kadang-kadang, waduh, ya kenut. Kemarin sih ada pertemuan, saya mau ketemu beberapa orang tuh, awakku tadi loro kabeh. Tanya istri saya pagi-pagi, ya awakku ora penak yo. Waduh, nek ngono mulas sing macam-macam lah. Aduh Tuhan Yesus. Iya, wani nganyang ning ranti duit. Runti duit. Loh bener. Apa Pak? Bonek, buduk nekat. Haleluya. Ini berat enggak, Saudara? Berat. Oh jujur berat. Bagi saya berat. Semalam saya enggak bisa, dari kemarin saya bergumul Tuhan, enggak berat. Enggak ringan, ini berat. Benar. Saya enggak mau jago sok-sokan kelihatan kuat. Wah, paling jerone kropos, ngertiin geledak gitu soalnya. Saya apa adanya, berat. Nilainya itu nolnya banyak, saya ndelok nolnya kelemun-kelemun nih. Nolnya akeh men. Loh bener. Itu masih di daerah RT ini, Saudara. Kita sudah ada tanahnya. Sudah lihat. Sudah mulai tawar-tawaran harga, bayangkan Saudara. Urung ana duitnya ngenyang. Aku gemblung ya namanya. Kalau orang Cilacap mau cah gemblung. Geblung ya bener, orang gablek duit. Nek mung 100.000 duwe sih. Kok ngenyang Saudara? Aku ya nek dipikir-pikir, engko nek diani ya ngono. Waduh, gelagapan. Loh bener loh Saudara. Ini nilainya jujur ya, di atas 1. Piye Saudara? Saya ingin sharingkan supaya apa? Saya enggak mau, ya kita semua harus berjuang. Amin. 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 Kok rasane yo, aku dhewe Pak, ora duit Pak. Piye carane Pak? Adol kathok apa piye ya Pak ya? Saya percaya kalau kita bersama ada mujizat terjadi. Butuh kesehatian. Makanya hari ini Tuhan mengingatkan kita, kalau hidupmu berarti, bukan sekedar engkau merasa aku berarti, tetapi engkau harus lakukan sesuatu yang berarti. Kalau kita hanya merasa aku berarti, tapi kita tidak melakukan sesuatu yang berarti, kita bohong, kata Alkitab.
Bagaimana caranya? Ayo support satu dengan yang lain. Apa yang bisa kita lakukan, kita kerjakan. Untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Untuk apa? Pelayanan di tempat ini kita kerjakan bersama-sama. Nggak mungkin kalau itu saya kerjakan seorang diri, nggak mungkin, nggak bisa. Nggak mungkin itu kalau saya kerjakan saya dengan koordinator-koordinator ibadah saja, nggak mungkin, saudara. Perlu gandengan tangan, kita lakukan sesuatu. Dan saya percaya kalau kita lakukan sesuatu bersama, Alkitab berkata, kalau ya Mazmur 100 berapa? 32 ya. Jika orang benar duduk bersama, akan ada minyak seperti minyak dari kepala Harun turun ke leher jubahnya, seperti embun dari gunung Hermon turun menjadi aliran air yang memberkati. Dibutuhkan semua pihak harus mau hidupnya jadi berkat. Amin. Dan saya percaya Alkitab berkata dari rumah Tuhan nanti akan mengalir satu aliran-aliran air yang luar biasa. Tidak pernah terjadi kalau umat Tuhan mulai menomorsatukan Tuhan lalu Tuhan berdiam diri. Ingat Salomo, ingat Daud. Ketika mereka Salomo dan Daud menomorsatukan Tuhan, mulai mengutamakan Tuhan dalam segala sesuatu, Tuhan membela mereka di zamannya Salomo. Tidak ada satu orang yang kedapatan miskin. Semua dalam berkatnya Tuhan. Kalau sudah lihat semua korban di zaman Salomo untuk mendirikan bait Allah, itu luar biasa. Mereka serahkan apa yang mereka miliki. Mereka punya emas, mereka serahkan emas. Saya tidak sedang berkata ayo kumpulkan harta kita, enggak. Tapi saya ingin berkata ayo dukung bersama, bergandengan tangan. Kalau hidupmu mau berarti, hidupmu harus jadi berkat. Dimulai di mana? Dimulai di sini, di rumah Tuhan. Dimulai kalau saudara baca ayat yang terakhir bagian 10, ya ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita. Ya, kawan kita seiman, ya ini satu gereja, kita dukung. Jangan yang satu berlari, yang satu bergerak, yang satu gondeli, nggak bisa jalan. Nggak bisa, kalau kereta itu kalau ada 10 kuda, itu harus 10-10-nya berjalan. Tapi kalau ada satu kuda mungkin yang kakinya patah, maka itu akan menghambat kereta berjalan. Mungkin saudara berkata, aku gak punya apa-apa. Kita punya doa. Saudara bisa berdoa. Amin. Saudara bisa menggumuli dalam kepada Tuhan. Doamu itu lebih daripada segalanya. Engkau mungkin gak punya banyak uang, tapi ketika engkau berdoa, Tuhan bisa buka mukjizat terjadi. Tuhan bisa lakukan karyanya yang luar biasa. Kalau kita bisa beribadah di tempat ini saja hampir 5 tahun ini, semua saya percaya karena doa-doa kita. Jadi Paulus ingin berkata bahwa hidup yang berarti itu adalah hidup yang bisa jadi berkat. Bukan hanya hidup yang menunggu berkat. Ada banyak orang Kristen hidupnya menunggu berkat, tapi hari ini ayo, firman Tuhan mengingatkan kita kalau hidupmu ingin berarti, berarti hidupmu harus jadi berkat. Amin. Yang kedua, hidup yang berarti adalah hidup yang berkontribusi kepada kerajaan Allah. Kerajaan Allah ini bukan nama gereja. Kerajaan Allah adalah pekerjaan Tuhan. Ketika hidupmu punya kontribusi untuk kerajaan Allah, untuk pekerjaan Tuhan, hidup saudara adalah hidup yang berarti. Paulus dia menunjukkan menolong jemaat Galatia dalam menghadapi ajaran yang salah. Paulus sebagai pemimpin, ya dia melakukan usahanya untuk melawan ajaran Goliat, bahkan kadang-kadang nyawanya dipertaruhkan. Tetapi Paulus juga mengajak jemaatnya, ayo supaya apa? Saling menolong, saling menopang, supaya apa? Hukum Kristus tergenapi. Tolong menolong kamu dalam menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kristus akan nampak hadir di tengah-tengah kita ketika setiap jemaat boleh saling menolong satu dengan yang lain, saling menopang. Sikap mau jadi berkat, ya, akan memberikan kekuatan yang luar biasa
bagi gereja Tuhan. Jadi hidup yang jadi berkat adalah hidup yang punya kontribusi dengan kerajaan Allah. Bicara tentang kerajaan Allah, pekerjaan Tuhan ini bicara tentang sesuatu yang nilainya eternity. Apa itu eternity? Kekal. Hidup ini adalah kesempatan untuk lakukan sesuatu. Hidup ini adalah apa? Kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini kesempatan. Karena apa? Ketika kita melakukannya untuk pekerjaan Tuhan, kita sedang mempersiapkan hidup kita sendiri sesungguhnya untuk kekekalan. Karena Alkitab berkata di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, dia akan menuai kebinasan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh. Apa maksudnya menabur daging? Menabur dalam roh. Menabur dalam daging adalah menabur untuk kehidupan yang sia-sia. Contoh, ketika saudara melakukan atau membeli berkorban sesuatu untuk sesuatu yang apa yang namanya kesenangan, itu menabur dalam daging, kesenangan daging. Kita nggak dilarang untuk saudara plesir, nggak dilarang. Saudara menikmati apa yang saudara bisa beli, nggak dilarang, tidak dilarang. Tapi kalau hidup kita hanya kita lakukan untuk itu, dikatakan di sini orang yang menabur dalam daging, dia akan menuai apa? Kebinasaan. Dalam daging artinya itu nanti akan binasa dalam daging kita. Begitu daging kita mati, ya selesai, kita tidak bisa menikmatinya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ya, dikatakan di sini ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Barang siapa menabur dalam roh, apa artinya? Barang siapa melakukan sesuatu untuk Tuhan, dia akan menuai dalam hidup yang kekal. Apa yang sudah kerjakan hari ini ketika hidupmu berarti dan menjadi berkat di tengah-tengah umat Tuhan, di tengah-tengah gereja Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, kita sedang menabur sesuatu yang nilainya kekal. Ketika nanti kita mati, itu yang akan kita bawa di hadapan Tuhan. Coba kalau hari ini Tuhan panggil kita, lalu sudah tanya pada dirimu sendiri, apa sanggupku nanti ketika aku menghadap Tuhan? Jangan sampai engkau menghadap Tuhan, engkau nggak bawa apa-apa. Tapi kalau engkau bisa menghadap Tuhan, engkau bawa sesuatu, yaitu apa? Kalau orang dunia katakan amal ibadah. Memang amal ibadah kita nggak menyelamatkan, tapi itu yang akan dibawa kita nanti di surga. Pahala kita, kebaikan kita akan bawa nanti, dan kita akan banggakan itu di hadapan Tuhan. Dan itu dikatakan apa yang ditabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal. Yang ketiga, saudara, tadi yang pertama hidup yang berarti adalah hidup yang bisa jadi berkat. Yang kedua, hidup yang berarti adalah hidup yang berkontribusi dalam kerajaan Allah. Yang ketiga, hidup yang berarti akan menuai hasil dalam kekekalan. Jangan hanya pikirkan di dunia, yuk pikirkan untuk kekekalan. Kalau di dunia kita bisa nikmati segala sesuatu, jangan cukup berhenti sampai di situ. Lakukan sesuatu supaya nanti di kekekalan kita berhadapan dengan anak domba, dan Tuhan bisa bangga dengan diri kita. Kita pun bisa berkata, Tuhan, aku sudah lakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Karena itu nanti akan kita nikmati kekal, saudara. Kalau di dunia itu usia manusia mungsa 70 tahun, 80 tahun. Kalau 80 tahun berarti saya kurang berapa ya? 20 tahun lagi ya. 30 tahun lagi. 25 tahun lagi. 25 tahun itu cepat loh, saudara. Tapi yang nanti loh, yang kekal, sudah belum kita persiapkan? Sejak hari ini, yuk mari kita miliki hidup yang berarti, jadi berkat. Yang kedua, punya kontribusi dalam pekerjaan Tuhan.
Ini saatnya. Saya ingin menghimbau saudara, yuk ini saatnya. Jujur selama ini saya berusaha untuk kadang-kala ya saya memang sering sharingkan, yuk gereja butuh butuh untuk kontrak dan sebagainya. Tapi kan saya nggak buka kepada saudara detail kebutuhannya, uangnya dari mana. Ya puji Tuhan, ada jemaat juga yang akhirnya yuk sama-sama untuk menyelesaikan persoalan ya kebutuhan gereja. Tapi kemudian yang ke depan ini begitu besar dan ini persoalan besar saudara bagi saya dan bagi gereja kita. Dan saya sadar saya para pengurus nggak bisa kita hanya berjalan sendiri. Dibutuhkan kebersamaan saudara dan saya untuk melakukan sesuatu di bagiannya masing-masing. Dan saya percaya kalau kita lakukan sesuatu, kita akan melihat pertolongan Tuhan itu luar biasa saudara. Amin. Amin. Bukan hanya untuk gereja kita, saya percaya, tapi untuk jemaat juga Tuhan pasti akan berkati. Berkali-kali saudara, saya pernah dengan istri saya ketika kami masih belum melayan, belum mengembalakan, gereja mulai melangkah untuk membangun. Istri saya ngomong, "Pak, aku duwe iki." Waktu itu kami punya perhiasan dan hanya yang ada saja. Dan itu satu-satunya. Tapi waktu itu Tuhan minta, ya sudah. Kita serahkan. Kita nggak eman-eman. Kita nggak berpikir, oh gerejanya wis gede, ora punda. Ayo serahkan. Tapi saya melihat, kalau tidak salah, sejak saat itu mujizat Tuhan itu luar biasa. Tuhan kasih kami rumah gratis. Tuhan kasih kami mobil gratis. Berapa kali mobil kami diganti? 1, 2, 5 kali Tuhan ganti mobil saya gratis. Sampai yang terakhir Luxio Tuhan beri. Kalau saya ingat, maaf saudara, gaji saya nggak besar saudara. Waktu saya kerja nggak gede. Kami berdua kerja, gaji itu hanya 2 juta kita berdua. Untuk hidup anak-anak, sekolah anak-anak waktu itu mahal ya, di Kalam Kudus, di Pelita, bayarnya larang. Meskipun saya full time tapi ya tetap bayar larang juga. Tiap tahun naikkan kelas bayar 500. Kami nggak mampu. Tapi kami melihat ketika kita, istilah orang katakan kita cong dengan Tuhan, Tuhan akan cong dengan kita. Mungkin apa yang bisa saudara kerjakan? Doa. Ayo kita berdoa bersama-sama. Kalau perlu yuk kita ambil gerakan puasa bersama-sama. Kira-kira siap enggak? Oh, enggak ada yang siap Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kita doa puasa kira-kira siap enggak? 1, 2, baru 2 tuh. Kalau kita doa puasa siap enggak? 10. Kalau kita doa puasa siap enggak? Kita sudah punya angan-angan, saudara. Saya dengan koordinator itu sudah punya angan-angan nanti gerejanya begitu. Sudah ada tanahnya 300 meter. Sudah tawar-menawar. Tapi pokoknya tawar-menawar dulu. Aku iso nganyang kok. Nanti dia kebablasan wedi anyang-anyangan saudara ya. Pokoknya lakukan sesuatu. Berjuang. Yuk, apa yang bisa saudara lakukan untuk Tuhan? Lakukan untuk Tuhan. Pak, saya hanya bisa ibadah. Ayo aktif ibadah. Pak, saya punya pulsa, aku duwe pulsa Pak. Gampang. Pakai pulsa saudara untuk apa? Beli yang mungkin yang lagi malas-malas di bel. Telepon, ayo cari Tuhan. Saudara punya mulut enggak? Iya. Saudara punya duit? Aku rantai duit, tapi saudara punya mulut. Amin. Iya. Bisa ngomong enggak? Bisa. Mulut saudara pakai untuk apa? Ayo ngajak sing lagi keset-keset, doakan mereka supaya mau maju. Saya percaya Tuhan tidak pernah berhutang, sebab apa yang kau tabur dikatakan akan kau tuai. Ayat 9, mari kita baca bersama-sama ayat ini
Ayat 9. Yo. 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak. Siapa yang percaya? Amin. Yuk kita tundukkan kepala kita berdoa. Pemain musik maju ke depan, naikkan pujian yang tadi ya. Hidup ini adalah kesempatan. Ada lagunya? Bisa dikeluarkan. Ya Tuhan, makasih. Naikkan lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Katakan jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Katakan selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti, bila saatnya pulang ke rumah Bapa, pulang ke rumah Bapa. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya pulang ke rumah Bapa, pulang ke rumah Bapa. Hidup ini sudah jadi berkat. Katakan hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan. Amin. Hidup ini Untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Yuk bangkit berdiri bersama, naikkan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Katakan jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Amin. hidup ini Harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah
berkat. Biar musik mengalun dengan lembut, saudara. Sebuah pertanyaan dalam hidup kita, sungguhkah hidup kita sudah menjadi hidup yang berarti? Menjadi hidup berarti itu bukan sekedar saudara memiliki sesuatu untuk kau nikmati dalam hidup. Menjadi berarti adalah ketika hidup kita jadi berkat, itulah hidup yang menjadi berarti. Ketika hidup kita jadi berkat, Tuhan berkata yang pertama dan yang utama adalah memberkati saudara-saudara seiman dalam pekerjaan Tuhan, mendukung satu dengan yang lain. Maka Tuhan tidak akan berdiam diri, sebab Tuhan berkata, apa yang engkau tabur itu yang akan engkau tuai. Orang menabur satu tidak akan menuai satu, tapi dia akan menuai dengan jumlah yang cukup banyak. Hari ini Tuhan menunggu action kita masing-masing. Tuhan menunggu kesungguhan kita masing-masing. Sudahkah hidupmu berarti? Sudahkah hidupmu jadi berkat hari ini? Mungkin kau berkata, Tuhan, hari ini aku gak punya apa-apa, Tuhan. Tapi engkau masih punya mulut untuk berdoa, untuk mendorong orang lain datang kepada Tuhan. Engkau masih punya tangan untuk lewat tanganmu menelpon orang lain, mendorong orang lain. Engkau masih punya waktu untuk engkau berdoa. Engkau masih punya banyak hal yang untuk engkau lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Engkau masih punya waktu untuk melayani Tuhan di tempat ini. Ketika engkau punya kesempatan di jadwal di tempat ini, dalam pelayanan tempat ini, kerjakan dengan kesungguhan hati. Itulah saatnya saudara menjadi berkat hidupmu. Mari berhenti hanya untuk memikirkan diri sendiri. Kalau kita hanya memikirkan diri sendiri, kita tidak pernah melangkah, saudara. Kita hanya melihat kekurangan kita saja, kita tidak akan pernah melangkah. Orang yang melangkah dan menghasilkan banyak hasil yang sukses adalah orang yang tidak hanya melihat kekurangannya, tapi dia orang yang mau melangkah. Hidupnya berarti bagi orang lain. Kalau orang lain berkata hidupnya bermanfaat bagi orang lain, ketika hidupmu bisa menjadi manfaat bagi orang lain, engkau akan melihat tangan Tuhan juga bekerja atas hidup saudara. Naikkan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Oh, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Oh, hidup ini ya, untuk melayani Tuhan. jangan sia-siakan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nak pulang ke rumah Bapa, ke rumah Bapa, hidup ini sudah. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya pulang ke rumah Bapa,
berkat. Kami bersyukur Tuhan kepadamu, kami percaya apa yang kami lakukan tidak akan pernah sia-sia, sebab apa yang kami tabur kami akan menuai. Satu tuaian yang dahsyat yang diberkati Tuhan, satu tuaian yang dianugerahi oleh Tuhan, dan kami percaya kami akan menikmatinya seumur hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah firman itu Engkau tanamkan dalam hati kami masing-masing, sehingga sungguh-sungguh kami punya kontribusi dalam pekerjaan Tuhan, kami punya kontribusi dalam kerajaan Allah, dan melalui hidup kami biarlah nama Yesus saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kekasih Tuhan, hari ini kita akan akhiri ibadah kita bersama-sama. Kita akan menaikkan syukur kita kepada Tuhan, bahwa kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala amin. Ya haleluya. Yes. Ya hanya bagi Kami bersyukur, kami berterima kasih buat penyertaan Tuhan sampai hari ini. Kami bersyukur buat kesehatan yang Tuhan berikan sampai hari ini. Kami bersyukur karena kami percaya rancangan Tuhan ajaib dan dahsyat atas setiap kami. Kami percaya setiap anak-anak Tuhan akan Kau pakai dengan caramu sendiri. Engkau akan pakai, Engkau berkati dengan caramu Tuhan atas setiap anak-anak Tuhan, sehingga sungguh-sungguh hidup setiap anak Tuhan di tempat ini adalah hidup yang berarti, hidup yang menjadi berkat, hidup yang punya kontribusi dalam pekerjaan Tuhan, hidup yang dahsyat, dan akhirnya akan menikmati tuaian-tuaian yang luar biasa dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, kami percaya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kekasih Tuhan, sebelum kita pulang, kita akhiri ibadah ini. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kekasih-kasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah oleh Tuhan, diberkatilah pekerjaanmu oleh Tuhan, diberkatilah kesehatanmu oleh Tuhan, diberkatilah keluarga dan masa depanmu oleh Tuhan, diberkatilah pertumbuhan iman dan kesaksianmu oleh Tuhan. Engkau akan melihat mujizat yang semakin besar dalam hidupmu saat ini di dalam nama Yesus. Terima kasih, kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta Roh Kudus menyertai hidupmu, menuntun hidupmu dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari keajaiban kepada keajaiban, dari mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang diberkati katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan berkati.